Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Telitizer. Oke, kita ini dulu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, ini masih banyak banget nih yang oke, mungkin yang sudah hadir boleh on cam dulu ya, biar kita melihat nih telitizen yang sudah hadir di sosialisasi kali ini. Oke, sudah ada yang on cam, boleh on cam lagi? Oke, kita tunggu ya sambil menunggu teman-teman untuk on cam. Perkenalkan, saya Isa dari bagian pengembangan akademik atau BPA yang akan memandu acara sosialisasi magang berdampak dan magang mandiri pada siang hari ini. Em, oke, ada lagi yang mau on cam? Yuk, on cam dulu. Oke, halo semuanya. Terima kasih untuk teman-teman televisian yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Nantinya eh, acara ini akan disampaikan oleh Pak Andi Kurnia Handoko selaku Kepala Urusan Program Siap Kerja di unit bagian pengembangan akademik. Jadi mohon untuk teman-teman dapat mengikuti acara ini sampai selesai ya, karena banyak banget informasi-informasi yang akan teman-teman dapatkan, terutama tentang magang seperti itu. Mungkin dari kemarin banyak banget ya juga yang bertanya di BPA, kapan sih magangnya mulai atau persyaratan magangnya seperti apa. Nah, nanti di sini akan dijawab semua oleh Kak Andi. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang ingin bertanya, nanti akan ada sesi pertanyaan ya di akhir setelah Pak Andi mempresentasikan seperti itu. Jadi, tolong untuk teman-teman bisa stay tune sampai sore hari ini. Oke? Baik, mungkin kita akan mulai saja langsung ya. Banyak banget nih teman-teman yang kayaknya nggak sabar ya buat tahu informasi terkait dengan magang berdampak dan juga magang mandiri. Baik, kepada Pak Andi Kurnia Handoko, waktu dan layar kami siap. Oke, ya. Terima kasih Mbak Isa. Jelas suara saya, Mbak Isa? Jelas, Pak. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat siang ya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini sedang menunggu-nunggu kegiatan magang di semester ganjil depan nanti ya di tahun ajaran 2025-2026. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa saat ini sudah mendengar gitu ya, untuk kegiatan magang itu adalah magang berdampak gitu ya. Jadi magang berdampak ini adalah peralihan dari MBKM atau MSIB yang sebelumnya itu terakhir tuh ada di MSIB 7 yang kemudian untuk di MSIB 8 itu tidak ada kegiatan yang kemudian di semester ini tuh ada kejelasan yaitu mengenai magang berdampak gitu ya. Nah, ini apa sih latar belakang program magang berdampak ini dibuat gitu ya. Jadi program magang berdampak ini adalah tuntutan yang apa ya, mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademik gitu ya. Jadi saat ini itu dari perusahaan atau mitra-mitra itu eh, pengen mahasiswa itu apa ya, mengupgrade atau memiliki pengalaman praktis gitu ya. Terus kemudian kemampuan terhadap dunia industri saat ini. Kemudian juga program magang berdampak ini hadir adalah atas sebuah kebutuhan ke depan dengan kolaborasi strategis antara perguruan tinggi dan mitra-mitra industri untuk menciptakan ruang pembelajaran yang konseptual. Jadi ada keselarasan antara kurikulum di perguruan tinggi dengan mitra-mitra industri yang akan menggunakan eh, tenaga-tenaga dari mahasiswa ini gitu ya. Kemudian juga ada melalui pendekatan yang berbasis dampak gitu. Jadi kegiatan magang ini bukan hanya seperti apa namanya, kegiatan magang-magang yang misalnya ada beberapa perusahaan atau mitra gitu ya yang dulu gitu. Itu ada yang tugasnya ya motokopi, terus membuat kopi gitu ya. Jadi kalau sekarang itu harus benar-benar ada dampaknya gitu ya untuk mahasiswa ya, untuk memperkuat
kompetensi kerja dan yang berorientasi pada uh, berkelanjutan dan inovasi gitu. Nah, ini adalah landasan-landasan hukumnya, ya ada 8 landasan hukum untuk kegiatan magang berdampak ini. Nah, ini tujuan dan manfaat magang berdampak. Jadi ada 5 gitu ya. Tujuan dan manfaat untuk kegiatan magang berdampak yaitu adalah pengembangan kemampuan. Jadi mahasiswa yang membekali apa ya kemampuan menghadapi dinamika dan perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja gitu ya. Jadi mahasiswa juga harus mempunyai bekal gitu ya. Kemudian juga kesiapan kerja. Jadi mahasiswa harus siap untuk meningkatkan kompetensi dan soft skill mahasiswa agar agar lebih siap untuk diserap di dunia kerja. Jadi setelah mahasiswa melakukan kegiatan magang berdampak ini diharapkan mahasiswa akan cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga dukungan industri. Ya, jadi dukungan industri ini adalah membantu dunia kerja. Oh, sebentar. Saya lupa nge-share screen sebentar ya. Nah, ya sudah terlihat ya. Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini juga ada dukungan industri gitu ya untuk membantu mendapatkan talenta yang berkualitas gitu ya dari mahasiswa. Kemudian juga kolaborasi dari perguruan tinggi. Jadi mendorong kerjasama antara perguruan tinggi dan dengan mitra-mitra. Kemudian juga kontribusi mahasiswa. Jadi kegiatan ini juga manfaatnya yang memfasilitasi mahasiswa untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di industri. Jadi mahasiswa juga melalui ilmu yang sudah didapat di kampus dapat berinovasi, kemudian juga berkolaborasi untuk lintas sektor gitu ya. Nah, ini adalah rancangan magang berdampak ya. Jadi dari sisi mahasiswa itu adalah akan mendapatkan pengalaman kerja selama 1 semester sesuai dengan minat. Kemudian juga dibimbing oleh mentor-mentor profesional yang disediakan oleh mitra. Kemudian juga ada pengakuan kredit ya atau konversi SKS itu hingga 20 SKS. Serta setelah mahasiswa melakukan kegiatan selesai, itu akan mendapatkan sertifikat juga dan nilai dari mitra. Nah, di poin kelima ini adalah mahasiswa berpeluang direkrut langsung oleh mitra gitu ya. Jadi bentuk dampaknya itu betul-betul yang dirasakan gitu ya. Jadi kita mengharapkan itu dari kampus mahasiswa bisa langsung direkrut oleh mitra. Nah, untuk dari sisi pendidikan tinggi atau dari kampus gitu ya, akan mendukung pelaksanaan Tridharma, kemudian juga wadah inovasi dan pengembangan mutu pendidikan. Kemudian juga dengan kegiatan mahasiswa ini, itu akan mencapai IKU 1 dan IKU 2, serta juga membuka kerjasama prodi dan dengan mitra gitu ya, itu ada di IKU 6. Kemudian juga untuk koordinator PT itu akan meningkatkan keselarasan antara industri, mahasiswa, dan pihak kampus, dan menjalin jaring dan kolaborasi dengan mitra. Nah, untuk mitra sendiri sih akan mendapatkan talenta-talenta muda yang siap belajar ya, terus juga mendapatkan SDM tanpa biaya yang sebesar gitu. Jadi untuk perusahaan sendiri lebih mudah untuk merekrut langsung dengan kegiatan ini gitu ya. Kemudian juga menyerap ide dan inovasi dari mahasiswa serta peningkatan citra perusahaan.
dan menjadikan magang ini adalah sarana sebagai seleksi awal. Jadi nanti apa di mana mahasiswa untuk yang melakukan kegiatan magang ini bagi perusahaan itu sudah ada datanya gitu. Jadi memudahkan pihak mitra untuk menyeleksi di awal kegiatan. Nah, ini adalah luaran dan indikator keberhasilan dari program magang berdampak. Jadi mahasiswa itu akan mendapatkan pengalaman di luar perguruan tinggi, yaitu diukur dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang berdampak dan diikutsertakan dengan pembelajaran hingga 20 SKS. Jadi untuk pembelajaran atau konversi yang nanti didapatkan oleh mahasiswa itu akan berbeda-beda tiap prodinya gitu ya, dan tiap individu mahasiswanya. Nanti mungkin dari prodinya masing-masing atau mahasiswa dilihat berapa sih capaian atau SKS yang akan didapatkan mahasiswa untuk kegiatan magang berdampak ini. Nah, kemudian juga memperpendek masa tunggu lulusan dan meningkatkan keterserapan kerja. Seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dengan mahasiswa mengikuti magang berdampak di mitra-mitra ini diharapkan adalah mendapatkan penawaran untuk bekerja di mitra. Kemudian juga untuk perguruan tinggi mendapat kesempatan atau bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan kurikulum, kemudian juga penyediaan program magang dengan indikator yang sejumlah program studi yang akan melaksanakan kerjasama dengan mitra gitu ya. Jadi setelah program magang berdampak ini selesai atau mungkin dalam perjalanan kegiatan mahasiswanya, pihak kampus bisa melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan atau magang ini di luar program dari Dikti gitu ya, bisa secara mandiri antara perusahaan dan pihak kampus. Nah, apa saja sih lowongan-lowongan yang tersedia di pada program magang berdampak ini? Jadi teman-teman bisa melihat gitu ya, ada beberapa lowongan-lowongan yang tidak hanya meliputi satu bidang saja gitu ya. Jadi di sini juga ada konsultan, bidang IT, bidang sosial. Jadi untuk prodi-prodi yang ada di TELU ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh Kemendikti ini ya. Jadi apa saja yang akan nanti dibuka, teman-teman mahasiswa bisa melihat dari lowongan-lowongan di platform program magang berdampak ini. Nah, ini apa sih persyaratan gitu ya untuk mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang berdampak ini? Jadi satu adalah warga negara Indonesia yang memiliki KTP atau surat keterangan domisili. Kemudian juga mahasiswa aktif dan belum dinyatakan lulus untuk program D3, D4, dan S1. Nah, di sini harus mahasiswa yang aktif ya. Jadi mulai dari pendaftaran hingga selesai itu harus sebagai mahasiswa aktif. Jadi untuk mahasiswa yang mungkin mengejar lulusnya lebih cepat mungkin tidak bisa gitu ya. Jadi harus teman-teman mahasiswa harus menghitung kapan sih ini kegiatan ini selesai gitu ya. Kemudian juga untuk pendaftaran sendiri mahasiswa D3, D4 dan S1 ini adalah pada semester 4. Ini pada saat mendaftar ya. Tapi untuk kegiatan ini kan di semester ganjil depan. Berarti untuk teman-teman mahasiswa yang semester 4 saat ini, yang di depannya akan semester 5 dan selanjutnya, 5 atau 7, itu boleh mengikuti kegiatan magang berdampak ini. Kemudian juga mahasiswa mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program ini dari perguruan tinggi. Kemudian bersedia mengikuti dan melaksanakan
dan menyelesaikan program magang berdampak hingga selesai. Jadi teman-teman mahasiswa harus menyiapkan diri bahwa kegiatan ini harus menyelesaikan hingga akhir gitu ya, komitmen gitu ya, komitmen di awal untuk jadi tidak boleh misalnya setelah diterima atau menerima kelolosan undur diri atau misalnya tengah jalan undur diri itu tidak diperkenankan ya. Jadi harus betul-betul berkomitmen mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Kemudian juga lulus proses seleksi di mitra ya, nanti ada LO-nya tersendiri dari mitra. Nah, ini adalah alur seleksinya ya. Jadi mahasiswa mendaftar di laman program magang berdampak. Kemudian juga mendapatkan persetujuan dari Kaprodi dan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian juga ada seleksi administrasi dari Belmawa. Kemudian berkas mahasiswa ini kan akan masuk ke mitra ya. Nah, di sini mitra akan melakukan seleksi atau kualifikasi. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan informasi penawaran dan penerimaan. Jadi nanti untuk mahasiswa yang mendaftar di halaman magang berdampak ini akan mendapatkan informasi penawaran dan penerimaan gitu ya. Jadi akan ditawarkan oleh mitra untuk mengikuti kegiatannya. Jadi di saat itu juga mahasiswa akan teman-teman mahasiswa akan mendapatkan konfirmasi ya untuk menolak atau menerima tawaran dari mitra. Jadi maksimal itu 24 jam mahasiswa harus memberikan keputusannya apakah menerima atau tidak. Jika tidak melakukan, maka otomatis akan auto reject oleh mitra ya. Kemudian dari situ ada juga mahasiswa ini akan mendapatkan SK atau penetapan hasil seleksi oleh Direktur Belmawa. Jadi nanti mahasiswa akan mendapatkan surat resmi dari Belmawa ya. Kemudian juga hasil seleksi mahasiswa juga dapat dilihat dari laman program magang berdampak ini. Nah, ini adalah panduan aplikasi. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mencoba ya untuk link pendaftarannya bisa melakukan di simbelmawa.kemenristek.go.id/magang. Jadi nanti teman-teman mahasiswa coba mencoba untuk membuat akun di link ini ya. Nah, ini tampilannya gitu ya. Nanti yang teman-teman mahasiswa bisa melihat ya. Jadi ada kolom menu lowongan, kemudian juga ada perusahaan gitu ya. Jadi nanti juga bisa memilih lowongannya berdasarkan bidang, kemudian detailnya seperti apa, yang mungkin pas teman-teman mahasiswa mengajukan permohonan kegiatan magang ini ke prodi, mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga bisa memberikan nama-nama perusahaan, kemudian juga info detail tentang lowongannya itu ke dosen wali dan kaprodi gitu, bahwa saya akan melamar ke perusahaan A atau B gitu. Jadi teman-teman mahasiswa akan mendapatkan masukan dari dosen wali dan kaprodi proyek atau mitra mana yang bisa diikuti atau lebih baik diikuti gitu ya. Nah, ini adalah detailnya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa akan memilih proyek manajemen. Nanti di sini ada lokasi penempatannya ada di mana, deskripsi pekerjaannya itu seperti apa, apakah sesuai dengan pembelajaran selama kegiatan magang berdampak ini. Nah, yang ini tuh yang harus disampaikan kepada dosen wali dan kaprodi ya, seperti capaian pembelajaran itu seperti apa gitu. Jadi kemudian juga ada rincian tugas dan tanggung jawabnya bagaimana gitu. Oke. Serta juga mungkin ini ada kompetensi teknisnya juga ya. Nah,
Ini adalah menu pencarian perusahaan. Nanti tinggal dicari saja perusahaan-perusahaan apa yang sudah dibuka gitu ya untuk lowongannya. Kemudian ini adalah detail juga tadi seperti tadi. Jadi untuk misalnya perusahaan Widya Inovasi Indonesia ini membuka lowongan apa saja gitu. Jadi kayak ini kan ada 6 lowongan mungkin ya. Jadi bisa dilihat secara detail lowongan-lowongan apa yang dibuka oleh eh, perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi satu perusahaan itu bisa membuka beberapa lowongan gitu ya. Nah, ini adalah detail lowongan untuk perusahaannya ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa juga sudah memilih atau eh, proyek apa yang akan diikuti atau lowongan apa yang akan diikuti, tinggal mengirimkan di eh, menu lamaran ini ya. Nah, ini adalah menu koordinator PT untuk permintaan akun mahasiswa. Jadi sebelum teman-teman mahasiswa akan melamar, jadi harus meminta akun ya. Nanti menu ini adalah otomatis dari eh, menu mahasiswa yang membuat akun gitu ya. Jadi nanti dari koordinator PT ini akan menyetujui atau tidak atau menolak gitu ya di sini. Nah, ini adalah akun mahasiswa yang untuk membuat akun ya. Jadi nanti tinggal dilengkapi perguruan tingginya apa. Jadi nanti tinggal ditulis saja Telkom, nanti keluar untuk kode perguruan tingginya. Kemudian program studinya apa, NIM-nya, nomor HP, kemudian juga email. Nomor HP tolong dimasukkan nomor HP yang aktif ya, baik itu WA atau teleponnya ya. Kemudian juga email adalah email yang aktif juga, yang kemudian nanti kan untuk lowongan atau info-info itu akan dikirim ke email teman-teman mahasiswa. Jadi untuk mengecekkan perguruan tinggi ini ditunggu aja sampai muncul uh, Universitas Telkom. Nah ini untuk program studinya. Ini untuk data NIM, nomor HP, setelah email. Kemudian setelah selesai semuanya, nanti diklik selanjutnya. Nah, nanti setelah itu akan muncul ya datanya. Ini tuh akan tampil sesuai dengan data di Pedidikti. Jadi semesternya berapa? Nah, semester yang sudah ditempuh ya, teman-teman ingat ya, bukan semester nanti gitu ya. Jadi semester saat ini ya. Kemudian setelah itu silakan untuk memberi tanda atau centang bahwa saya sudah membaca dan setuju dengan ketentuan program magang. Kemudian baru bisa mendaftar. Permintaan akun ini nanti akan masuk ke akunnya koordinator PT, yang kemudian koordinator PT akan melakukan verifikasi apakah data ini sesuai atau tidak ya. Jadi setelah koordinator PT menyetujui, maka sistem akan otomatis mengirimkan akun ke email teman-teman semua ya untuk pengumpulan awal. Nah, ini adalah lini masa program magang berdampak ini ya. Jadi untuk pendaftaran itu hingga 11 Juli ya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa mulai sekarang bisa untuk membuat akun, melengkapi, mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian juga persetujuan dari dosen dari prodinya masing-masing ya. Jadi di sini teman-teman mahasiswa harus memasukkan itu sebelum tanggal 11 Juli. Yang mana untuk kegiatan magang berdampak ini itu dimulai pada 4 Agustus hingga 20 Desember ya untuk timelinenya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan
jika yang lolos ya, akan ditetapkan sebagai peserta magang. Kemudian juga ada mobilisasi keberangkatan. Jadi keberangkatan teman-teman mahasiswa dari tempat asal ke tempat kegiatan magang gitu ya. Jadi kegiatan magang bisa jadi berada di satu kota tempat Anda berlokasi atau mungkin beda kota gitu ya. Nah, terkait untuk kegiatan pelaksanaan magang, mahasiswa itu harus membuat laporan kegiatan gitu ya. Karena laporan kegiatan itu ada logbook, kemudian juga ada laporan bulanan juga dan laporan akhir. Jadi mahasiswa harus tetap membuat laporan kegiatan, di mana itu adalah berpengaruh kepada penyaluran BBH yang akan didapatkan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Kemudian juga setelah kegiatan selesai, mahasiswa juga teman-teman mahasiswa akan mendapatkan penilaian dari mitra gitu ya, sertifikat dan capaian kompetensi. Kemudian juga ada mobilisasi kepulangan gitu ya. Kalau tadi kan keberangkatan, kemudian juga ada kepulangan. Nah, untuk mobilisasi ini teman-teman mahasiswa harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi jangan merubah atau mengganti jadwal ya. Jadi harus tetap sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Belmawa gitu ya. Waktunya kapan berangkatnya. Jadi nanti itu juga harus diupload. Jadi mas harus menjaga tiketnya itu atau boarding passnya itu untuk diupload ke akunnya masing-masing ya, untuk dilaporkan ke Belmawa ya. Jangan sampai hilang atau rusak gitu ya. Nah, ini ya, kegiatan teman-teman nanti ya gitu ya. Jadi keberangkatan wajib mengupload boarding pass bagi yang mendapatkan mobilisasi ya. Kemudian juga foto jika sudah di lokasi kerja. Kepulangan juga sama, teman-teman mahasiswa juga wajib upload boarding pass. Jadi apakah sudah sampai di tempat tinggal atau di kampus. Nah, untuk laporan bulanannya, teman-teman mahasiswa harus menyusun laporan bulanan yang berisi progres penyelesaian tugas atau pembelajaran yang diperoleh selama berkegiatan. Kemudian juga laporan itu juga harus disetujui oleh mentor terkait laporan bulanan, apakah itu ada perbaikan atau masukan dari mentor. Nah, keterlambatan teman-teman mahasiswa mengunggah laporan akan berakibat keterlambatan penerimaan tidak hanya atau tidak menerimanya pendanaan gitu. Jadi itu satu yang terlambat itu bisa berefek ke teman-teman yang lain gitu ya. Bahkan bisa teman-teman mahasiswa di universitas yang lain juga. Di akhir kegiatan mahasiswa juga harus membuat laporan akhir ya. Jadi menyusun ke laporan kegiatan akhir, kemudian juga memasukkan atau melaporkan laporan yang disusun kepada mentor dan minta perbaikannya gitu ya, apakah ada masukan atau tidak. Nah, untuk pendanaan sendiri itu mahasiswa mendapat biaya hidup sebesar 2,8 juta ya. Mekanismenya nanti akan disampaikan oleh Belmawa ya, apakah itu bulanan atau biasanya sih karena kegiatannya ini 5 bulan ya, biasanya di sekitar bulan kedua akan ditransfernya gitu ya. Jadi itu bentuk akumulasinya. Kemudian juga mahasiswa mendapatkan mobilisasi. Nah, ini juga ada keterlambatan akan berdampak pada penyaluran dana gitu ya. Nah, apa saja sih larangan mahasiswa? Sebentar ya, ada yang bocor. Oke, larangan-larangan apa sih yang bagi mahasiswa untuk kegiatan magang berdampak ini ya? Jadi memberikan informasi palsu atau secara lisan maupun tulisan terkait administrasi atau pelaksanaan program. Jadi mahasiswa harus benar-benar menjaga ya, jangan sampai melakukan pemalsuan atau tindakan-tindakan yang akan merugikan.
Kemudian juga melakukan tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan intimidasi. Kemudian juga mahasiswa dilarang untuk mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ada LOA atau surat pernyataan yang harus ditandatangani ya. Kemudian juga melanggar peraturan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi teman-teman mahasiswa harus benar-benar berkomitmen menjalankan program ini hingga selesai. Ya. Oke, sudah ya, cukup. Nah, itu tadi adalah apa namanya kegiatan untuk magang berdampak gitu ya. Jadi selain magang berdampak juga dari BPA Telkom University ini juga ada yang namanya itu magang internal. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kegiatan magang berdampak gitu ya. Yang magang berdampak itu ada beberapa yang kegiatannya itu misalnya kayak magang berdampak yang tadi saya sampaikan ini adalah magang berdampak yang fleksib gitu yang disediakan oleh pemerintah. Nah, untuk magang magang berdampak yang lain itu ada, sebentar, saya share. Sudah terlihat ya? Oh, sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Jadi magang berdampak eh, ini juga ada namanya MBKM internal ya. Jadi untuk MBKM internal ini diselenggarakan di dalam lingkungan Telio ya. Nah, di sini ada 9 BKP kegiatan MBKM ya. Tapi yang untuk saat ini yang kegiatannya ada di MBKM internal ini diantaranya adalah magang, kemudian juga eh, riset dan KKNT biasanya. Nah ini. Jadi dalam kegiatan MBKM internal ini, ownernya itu atau penyelenggaranya itu bisa dilakukan oleh fakultas, COE, kelompok keahlian, direktorat, kemudian juga unit kampus cabang ya, seperti cabang di Jakarta, Purwokerto, maupun Surabaya. Jadi mahasiswa yang berada di Bandung atau mungkin sebaliknya ada di Surabaya atau Purwokerto bisa melaksanakan kegiatan MBKM internal ini. Nah, untuk unit eksternal itu adalah dari kementerian atau lembaga pemerintah yang tadi saya sampaikan ada kegiatan magang berdampak yang diselenggarakan oleh BERMAWA itu. Kemudian juga ada FHCI atau dengan kata lain sekarang itu lebih dikenal dengan Magenta ya. Kemudian juga magang lainnya non FHCI atau magang mandiri. Itu dengan mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Telkom University. Kemudian dari MBKM internal ini, administrator itu adalah BPA itu adalah sebagai administrator. Kemudian juga ada tim PIC MBKM juga di tiap program studi ya. Yang kemudian juga implementernya adalah program studi. Nah, ini prodi-prodi atau tingkat yang bisa mengikuti ke kegiatan MBKM internal ini ya. Nah, untuk kegiatan MBKM ini, seperti yang tadi juga magang berdampak itu dimulai pada semester 5 ya, baik itu D4 atau S1, kemudian juga D3 ya.
Jadi di sini kegiatannya itu seperti magang atau praktek kerja, kemudian juga pertukaran mahasiswa, kewirausahaan, membangun desa, dan lainnya. Untuk alurnya hampir sama sebetulnya dengan kegiatan magang berdampak yang tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mempelajari atau mencari informasi ya, kegiatan belajar di luar prodi atau MBKM dengan berkoordinasi dengan unit BPA. Jadi nanti tinggal teman-teman mahasiswa melihat informasi-informasi apa saja yang eh, mendukung untuk kegiatan eh, belajar di luar program studi gitu ya. Kemudian juga berkonsultasi dengan dosen wali, kemudian juga mendapatkan persetujuan dari dosen wali dan kaprodi yang diketahui oleh unit BPA. Jadi teman-teman mahasiswa nanti membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh dosen wali dan kaprodi, yang kemudian nanti di lembar lampirannya itu ada konversi-konversi apa saja yang nanti akan dilakukan gitu ya ke mata kuliahnya. Kemudian juga pendaftaran melalui SIMKA ya, teman-teman. Jadi kalau tadi ada Belmawa itu ada aplikasi atau web halaman webnya tersendiri, dan untuk MBKM internal ini juga menggunakan SIMKA. Setelah mahasiswa mendaftar dan melakukan seleksi, nanti ada pengumuman hasil seleksi yang dilaporkan oleh BPA serta prodi. Jadi nanti di akun teman-teman itu bisa kelihatan langsung ya, diterima atau ditolaknya. Kemudian juga melakukan kegiatan belajar di luar program studi atau MBKM. Nanti juga teman-teman mahasiswa akan mendapatkan sertifikat atau nilai selama mengikuti kegiatan itu. Dan kemudian juga nanti dikonversi SKS-nya oleh prodinya masing-masing. Nah, ini adalah timeline untuk kegiatan MBKM internal dan eksternal. Jadi teman-teman mahasiswa masih bisa melakukan pendaftaran ya, sampai batas waktunya itu jadi sampai dengan di bulan Agustus ya. Karena nah, untuk kegiatan di semester ganjil ini kan dimulainya mulai itu 15 atau 1 ya, September, sampai dengan kegiatannya ini berlangsungnya itu sampai 15 sampai 10 Januari 2026 ya. Jadi untuk yang mahasiswa bisa dilihat ya, ini timeline-timelinenya ya. Nah, program-program apa saja sih yang ditawarkan gitu ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat dari aplikasi SIMKA gitu ya, untuk magang, kemudian riset, studi independen itu berapa, ada beberapa lowongan yang akan ditawarkan oleh eh, direktorat atau COE atau mungkin fakultas yang ditawarkan gitu ya. Jadi nanti dari situ juga terlihat untuk konversinya itu dari 10 sampai 20 SKS yang ditawarkan oleh program owner gitu ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat secara detail di akunnya SIMKA. Nah, ini ya. Jadi untuk SIMKA itu tampilannya itu awalnya itu seperti ini ya. Nah, ini adalah kegiatannya di input password nanti. Ada program owner juga, ada tim BPA, kemudian juga prodi-prodi, kaprodi mengisi blok MK-nya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa begitu memilih atau mengambil eh, MBKM internal ini, nanti otomatis ya MK-nya itu langsung keluar dari prodinya masing-masing gitu.
dapat melihat semuanya. Jadi nanti dalam SIMK ini juga ada logbook, kemudian juga ada laporan yang harus diisikan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, oke, udah. Ya. Untuk aplikasi SIMK-nya sendiri, sebentar. Mungkin teman-teman juga udah pernah melihat ya, atau mungkin untuk yang belum tahu bisa mengakses eh, aplikasi SIMK ini. Mungkin sambil menunggu, Raisa, Ya, Pak. iya, mungkin dari saya cukup itu dulu, Mbak. Ya, Sebelum saya Bapak. buka, maaf, sebelum saya buka ini aplikasi SIMK-nya. Oke, ya Pak. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Andi. Nah, itu tadi teman-teman ya, sambilan nih kita menunggu nanti mungkin tutorial ya Pak Andi ya, karena banyak banget dari kemarin juga yang nanya terkait dengan SIMK atau mungkin ada yang baru mau mencoba untuk login SIMK seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya diinformasikan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau di kolom komentar. Tapi tolong mengisi dulu nama dan juga prodinya, kemudian semester berapa sekarang. Menjadi nama, kemudian program studi dan semester berapa saat ini gitu ya. Oke, jadi kita bisa dengan mudah nih untuk cari tahu terkait dengan prodi teman-teman. Selain itu juga mungkin izin menambahkan atau mungkin kita rekap lagi dari Pak Andi tadi, yang perlu ditekankan dan diperhatikan pertama untuk teman-teman yang mau mendaftar di program magang ini adalah izin dari Kaprodi dan juga dosen wali. Jadi pastikan saat teman-teman mendaftar program magang berdampak maupun program MBKM internal, teman-teman itu sudah koordinasi dengan dosen wali dan juga Kaprodi. Pak, Bu, saya ingin mendaftar program magang di mana, di perusahaan mana, seperti itu ya. Eh, Kenapa? Karena itu diperlukan nanti untuk teman-teman konversi SKS. Jadi jangan sampai nanti setelah teman-teman selesai melaksanakan magang, teman-teman datang ke BPA baru menanyakan ini konversinya bagaimana seperti itu. Kenapa? Karena konversi SKS itu kebijakannya ada di prodi. Berapa SKS yang akan dikonversi, mata kuliah apa saja yang akan dikonversi, itu kembali lagi di kebijakan prodi masing-masing karena masing-masing prodi itu berbeda kebijakan. Jadi dan mungkin juga masing-masing orang itu berbeda yang akan dikonversi. Misalkan nih em, eh, si A dan si B temenan mau magang. Nah, si A dan si B ini bisa saja konversi mata kuliahnya beda. Misalkan si A itu 20, si B itu hanya 16. Nah, itu mungkin saja terjadi. Jadi, jangan tanya ke teman ya, tapi tanya langsung ke program studinya gitu. Atau bisa juga tanya untuk kebijakan umum itu ada di BPA. Namun untuk terkait dengan Bu saya mau konversi Bu saya konversi SKS-nya kira-kira berapa ya? Nanti mata kuliah dikonversikan itu apa ya? Nah, itu harus teman-teman koordinasikan ke dosen wali dan juga kapprodi masing-masing. Untuk surat rekomendasi itu juga ada di prodi. Jadi silakan datang ke prodi atau ke LAA fakultas mungkin ya informasinya seperti apa karena juga setiap fakultas itu kebijakannya masing-masing berbeda. Mungkin itu yang perlu diperhatikan nih buat teman-teman ya. Jangan sampai nanti saat mendaftar ternyata belum ada izin kaprodi dan juga nggak tahu yang akan dikonversikan itu berapa SKS, mata kuliah apa, jadi nanti teman-teman di sini bingung. Dan juga untuk yang mengikuti program magang berdampak maupun MBKM internal, itu harus mahasiswa aktif hingga selesai program itu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang mau mendaftar, tapi sekarang tinggal nunggu yudisium, nah itu mohon maaf sekali, boleh mencoba
program magang yang lain. Kenapa? Karena syaratnya memang harus eh, mahasiswa aktif gitu ya sampai program itu selesai. Jadi pastikan teman-teman program itu selesai, misalkan selesai di bulan Januari. Nah, berarti teman-teman nggak boleh yudisium nih sebelum eh, magang kalian itu selesai di bulan Januari, seperti itu. Kenapa? Karena nanti jadi dampaknya itu teman-teman dianggap sudah tidak bisa untuk mendaftar magang gitu. Apalagi misalkan ada berhenti di tengah jalan, itu biasanya konsekuensinya mengembalikan uang pendaftar, uang uang biaya bantuan biaya hidup ya Pak ya, bantuan biaya hidup dan juga akomodasi seperti tadi tiket pesawat yang sudah diberikan oleh Dikti seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kami harap semoga di sini sudah paham betul itu ya. Tadi itu sangat-sangat penting untuk diingat dan diperhatikan oleh teman-teman. Jadi jangan sampai nanti di akhir eh, kaliannya itu repot juga gitu ya. Pertama dari teman-temannya repot, kemudian nanti dari prodinya juga repot gitu. Karena kalian nanti harus mengembalikan uangnya itu sih. Itu yang jadi concern kita dan juga bisa saja nanti misalkan ada perusahaan A melihat wah kemarin ini dari prodi B nggak selesai nih magangnya atau seperti apa. Nah, takutnya nanti jadi mengurangi em, apa kepercayaan gitu ya dari perusahaan untuk adik-adik tingkat selanjutnya. Seperti itu. Semoga teman-teman di sini dapat memahami hal tersebut ya. Dan juga saya mau menyapa nih teman-teman yang sudah ada di YouTube mungkin ya ada yang ikut di YouTube juga. Selamat datang gitu ya. Mohon maaf kapasitas kami terbatas. Jadi kami tambahkan juga di YouTube seperti itu. Oke. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari yang raise hand dulu ya, ada Axel, gimana baca ini? Axel gitu ya. Boleh Axel? Oke, boleh. Axel mau bertanya, silakan. Eh, Selamat siang Ibu Lisa dan Pak Andi. Jadi nama saya Axel di sini. Saya berasal dari jurusan MBTI semester 4. Nah, saya sudah nanya ke dosen bahwa kalau kita itu nggak bisa ikut untuk yang semester sekarang karena di MBTI itu kalau untuk konversi harus semester 6 magangnya. Nah, itu berarti kita harus mengikuti kebijakan prodi ya dibandingkan kebijakan nasional gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Axel. Mungkin Pak Andi boleh menjawab. Bapak Punten mungkin bisa on mic dulu. Teman Pak Andi. Oke. Iya. Nah, ya. Jadi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, jadi harus ada izin dari prodi ya di aplikasi eh, Belmawa itu juga kan tadi udah jelas ya, ada apa namanya izin dari Kaprodi gitu ya. Jadi misalnya dari prodinya eh, menganjurkan nanti di semester 6 berarti ya mengikuti di kegiatannya nanti gitu ya di semester depan. Jadi tidak bisa, maksudnya di semester tahun depan ya, tidak bisa di semester ganjil nanti ya, di 2526 sekarang, yang depan ini. Itu. Jadi sebenarnya eh, apa, boleh apa tidak ya, jika prodinya tidak mengizinkan ya tidak, jangan memaksa. Karena kan dari situ juga ada CLO atau PLO yang mungkin belum apa ya, belum belum terpenuhi oleh mahasiswa gitu. Seperti itu sih. Jadi intinya prodi harus apa? Ada izin dari prodi ya untuk mengikuti kegiatan magang ini gitu. Baik itu magang internal maupun magang berdampak ini gitu. Betul. Seperti itu. Oke, menjawab ya, Axel ya. Jadi memang em, kebijakannya itu kembali lagi ke universitas sebenarnya. Jadi Hmm. dari Dikti pun walaupun sudah memberikan panduan persyaratan dan lain-lain, tapi itu kebijakannya akan dikembalikan ke universitas gitu. Kenapa?
Karena misalkan di prodi MBTI itu kebijakannya tadi semester 6, tapi bisa aja prodi yang lain itu semester 5 karena ada beberapa mata kuliah mungkin yang dirasa oleh Mhm. prodi itu wajib diikuti terlebih dahulu nih oleh mahasiswa sebelum mereka keluar kayak gitu. Itu kenapa tadi sudah disampaikan juga untuk segala kegiatan entah itu magang berdampak ataupun kegiatan MBKM yang lain gitu ya, Mhm. itu bisa langsung dikoordinasikan kembali ke program studinya masing-masing. Seperti itu. Mungkin Axel sudah menjawab? Aman, Axel? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Aman ya? Oke. Terima kasih Axel. Aman Bu, Em, makasih. iya, sama-sama. Oke, selanjutnya, oke, ini ada pertanyaan dari Raden Salim Said, S1 Teknik Industri semester 6. Apakah yang dimaksud dengan kerja praktek memiliki arti yang sama dengan program magang? Jawabannya tidak. Tidak ya, Pandi ya. Jadi Ya, kalau tidak. untuk kerja praktek itu kan hanya kalau nggak salah 45 hari kerja ya, nah, Mhm. atau bisa dikoreksi. Sedangkan kalau untuk magang berdampak ini, itu kegiatannya selama 1 semester seperti itu. Nah, tapi bisa saja kalau mata kuliah KP itu dikonversikan di program magang itu sesuai dengan kebijakan prodi masing-masing tentunya. Ada yang Mhm. memperbolehkan, ada yang tidak. Jadi kalau untuk jawabannya apakah sama atau beda, jelas jawabannya itu Oke. beda. Gitu. Oke, selanjutnya ada Ravaldo Almakis dari Teknik Informatika semester 5. Untuk web magang berdampak masih tidak bisa diakses. Untuk registrasi lanjutannya bagaimana ya Bu? Dan untuk magang berdampak itu, apakah kita bisa apply posisi yang tidak sesuai jurusan? Baik, terima kasih. Kak Faldo, boleh Pak Andi dijawab? Ya. Jadi untuk aplikasi magang berdampak ini emang sejak minggu kemarin tuh sekitar hari Jumat itu emang lagi maintenance ya. Jadi perpindahan dari kegiatan MSIB ke magang berdampak gitu. Jadi ditunggu saja, dicoba terus eh, apa namanya aplikasinya itu kapan bisa mendaftarnya gitu. Atau juga masih ada waktu tiga tiga minggu lagi ya, sekitar 3 minggu lagi ya. Oke, jadi masih cukup banyak waktunya ya, Pandi ya? Iya. Mungkin memang kayaknya lagi banyak antusias nih yang buka gitu ya. Jadi lagi Mhm. lagi ada trouble nih gapnya. Oke. Eh, oh ya mau nambahin juga ya, mungkin di YouTube juga ada yang bertanya terkait dengan batas untuk mengikuti MBKM. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti MBKM itu maksimal mengikuti itu 2 kali ya. Jadi tidak boleh lebih dari 2 kali. Walaupun misalkan tapi kan programnya itu beda. Misalkan sekarang kemarin ikut magang, sekarang ikut studi independen atau sebelumnya pernah ikut pertukaran pelajar, kemudian sekarang mau ikut magang. Dan sebaliknya yang masih dalam program MBKM kemarin itu maksimal hanya diperbolehkan 2 kali mengikuti program MBKM eksternal. Jika teman-teman mau ikut lagi, silahkan ikut yang internal. Nah, kalau internal boleh nih, tapi hanya sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada yang pernah ikut dan sudah ikut 2 kali, walaupun nanti misalkan programnya itu WFH kok Kak, gitu ya, bukan offline, nah itu tetap tidak diperkenankan ya, karena batasnya untuk mengikuti program MBKM itu hanya 2 kali. Oke, hanya 2 kali. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, dipikir-pikir kembali apakah kemarin sudah atau belum. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya lagi mungkin Gilang dari Teknologi Informasi semester 5 untuk pendanaan apakah akan bulanan atau cuma 1 periode saja nih Pak Andi? Bagaimana? Pak, punten Pak, boleh on mic? Ya, untuk BBH ya. Iya Pak. Untuk BBH itu nanti biasanya ada sosialisasi lagi dari BEM Mawar kepada mahasiswa untuk mekanismenya seperti apa gitu ya. Tapi sepengetahuan saya untuk kegiatan itu nanti biasanya sih jadi nggak per bulan, jadi ada berapa kloter gitu diberikannya gitu Ya untuk Pak. kegiatan yang sebelumnya ya. Tapi kalau untuk kegiatan yang saat ini kita nggak tahu ya. Iya, iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh biasanya kayak 2 bulan sekali, ada ya Iya, Pak ya, ada yang tiap betul. bulan, seperti itu. Jadi yang pastinya sih akan dibayarkan secara tepat waktu, cuman biasanya mungkin
di awal-awal itu juga akan diinformasikan ke oleh perusahaannya, nanti akan dibayarkan secara bulanan atau per kapan itu nanti biasa akan diinformasikan ya Gilang ya. Iya. Tapi Selanjutnya yang kita, ya Pak, tapi yang gimana? terpenting sih apa ya? Input Laporan. laporannya itu Iya, jangan sampai telat gitu. betul. Karena Kadang itu biasa, juga yang menghambat gitu. ya betul. Karena biasanya perusahaan itu ngelihat dari laporan nih. Jadi kalau misalkan pada komplain, kan saya belum dapat uang bulanan, nah berarti belum upload laporan gitu. Itu Mm-mm. ya Pandi ya? Iya, atau mungkin teman-temannya yang lain yang belum gitu. Iya, Karena betul. satu berbuat efeknya kena yang lain. Oke, oke, siap. Seperti itu mungkin Gilang dan teman-teman yang lain. Selanjutnya ada Zafran, semester 4 dari S1 RPL, mengenai timeline kegiatan magang berdampak. Kan kegiatannya berjalan berbarengan dengan semester 5. Apakah kegiatan perkuliahan ini bisa diambil sembari melakukan magang? Kalaupun tidak, bagaimana dengan konversi SKS? Mungkin Fandi mau jawab Ya, jadi kegiatannya emang harus teman-teman mahasiswa harus tadi kan soal saya udah sampaikan ya perkuliahannya? harus eh, full di tempat mitra gitu. Jadi tidak mengikuti perkuliahan karena kan kegiatannya dikonversikan. Jadi makanya itu teman-teman mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen wali, kemudian juga dengan Kaprodi untuk kegiatannya, apakah saya bisa mengikuti ini atau tidak. Atau mungkin ada mata kuliah wajib lah tuh ya, Iya. khususnya yang harus diselesaikan jika seperti tadi yang di siapa ya tadi Agil ya. Heeh. Kenapa baru boleh ikut kegiatan kampus berdampak ini di semester 6 ya? Karena harus memenuhi Mata mata kuliah. kuliah. Jadi daripada bukan merusak kayak daripada nanti kegiatannya tidak lancar gitu ya, di mana misalnya kegiatannya di Jakarta gitu misalnya atau di luar Telio, kan berakibat apa kegiatan magang berdampak itu tidak sempurna gitu, Tidak berdampak. tidak berdampak ya, tidak efisien. Eh, Betul. Setiap minggu ada izin karena harus mengikuti perkuliahan gitu. Dan itu Nah, juga seperti padahal itu sih. menjadi salah satu eh, hitungan nanti itu kalian akan lulus atau Ya, tidak, dikeluarkan ya, sertifikatnya atau tidak, dan apakah uang BBH-nya dikeluarkan atau tidak juga berdasarkan iya itu Pak ya. akan berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya masih ada mata-mata kuliah yang harus diselesaikan ya, ya sudah selesaikan dulu mata-mata kuliah yang dari prodi masing-masing gitu ya, baru ikut kegiatan ini full on time full onsite di perusahaan. Tapi nanti kembali lagi dari perusahaannya apakah kegiatannya onsite atau bisa beberapa juga mungkin ada yang online gitu ya. Jadi makanya dilihat apa namanya secara detail gitu ya, lowongan apa yang dibuka, perusahaannya apa saja, kegiatannya onsite atau online gitu sih. Betul, betul. Untuk Pak, karena biasanya beberapa perusahaan itu bahkan hampir seluruh perusahaan kalau dari program-program sebelumnya itu tidak memperbolehkan mahasiswa untuk kuliah. Jadi Ya, misalkan saya ternyata masih ada kuliah gitu ya, mm-mm. biarpun itu hanya satu mata kuliah, nah biasanya tuh perusahaan itu nggak mau. Jadi memang mereka fokusnya kalian hanya magang di situ, toh juga nanti akan dikonversi seperti itu. Itulah kenapa tadi seperti yang sudah ditekankan ya di awal untuk selalu koordinasi dengan dosen wali dan juga kaprodi. Tuh, oke ya teman-teman ya. Selanjutnya, untuk informasi lengkap mengenai konversi SKS, hubungi ke dosen walinya. Ya. Iya, Jadi untuk prodi masing-masing. berapa SKS yang akan dikonversikan, mata kuliah apa yang akan dikonversikan, ini boleh apa enggak ikut programnya. Nah, itu semuanya ada di Prodi ya, teman-teman ya. Jadi, siapa tadi yang nanya? Zafran bisa langsung ke Prodi RPL atau ke dosen walinya mungkin gitu ya. Buat koordinasi, Pak, saya mau ikut program ini di semester 5 nanti. eh, Kira-kira MK apa yang akan bisa dikonversi gitu. Tapi informasikan juga perusahaan apa yang akan diambil. Kalau linear, biasanya itu akan lebih banyak nih konversi SKS-nya bisa sampai 20 seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Aina, semester 7 di DKV. Apakah magang berdampak ini wajib konversi apabila perusahaannya memperbolehkan WFH? Apakah bisa jika tidak dikonversi? Bagaimana Pak Andi? Ya, untuk kegiatan ini sebaiknya dikonversi ya, karena itu juga akan berpengaruh pada IKU ya, penilaian di Telio ya.
Nah, untuk dari prodi juga ada apa namanya capaian-capaian itu yang harus dicapai oleh tiap prodi ya. Jadi berapa banyak kegiatan atau mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang berdampak ini dari prodinya masing-masing gitu. Jadi sebaiknya dikonversikan. Terus, gitu. Bahkan sebenarnya anjurannya minimal, dikonversi ya Pak ya, iya, gitu. Karena sayang juga gitu sayang. ya, kalau misalkan sudah tapi tidak dikonversi atau misalkan ya Kak saya mau lulus gitu, makanya nggak Mm, usah dikonversi. Nah, itu nggak bisa. mm, Bah, kalau misalkan mau lulus, itu nanti nggak akan dikasih surat rekomendasinya, karena surat rekomendasi yang diberikan itu hanya untuk mahasiswa aktif saja gitu ya, Aina. mm, Apalagi misalkan Aina sekarang semester 7 atau misalkan akan mau yudisium. Nah, itu jadi diperhitungkan lagi waktunya kayak gitu. Karena kalau misalkan untuk mahasiswa yang sudah lulus atau mahasiswa yang sudah yudisium, Kak pengen ikut magang gitu ya. Nah itu nggak bisa untuk yang magang program ini. Tapi kalau misalkan mungkin program-program lain bisa, tapi kami dari Telkom University tidak bisa merekomendasikan karena statusnya kalian sudah bukan mahasiswa aktif di Telkom University. mm. Seperti itu. Ya, mungkin buat pembelajaran juga ya untuk kegiatan magang ini gitu ya seperti MSIB yang lalu gitu ya. Untuk jadi kayak tadi misalnya mahasiswanya mau lulus gitu ya atau mungkin bahkan sebelum program selesai ini mahasiswa lulus. Nah, itu nanti mahasiswa harus mengembalikan semua uang yang didapat. Jadi semua BBH itu harus dikembalikan Uang dari keberangkatan awal. juga ya Pak ya. Iya, uang keberangkatan juga. Jadi untuk kegiatan-kegiatan MSIB yang lalu ada beberapa teman-teman ya yang harus mengembalikan dana itu sekitar 6 sampai ada yang belasan juga ya. 12 apa 14 gitu. Karena mengikuti kegiatan tapi dia putus di jalan dan eh, karena apa akan lulus gitu. Jadi Iya. tadi yang sudah saya sampaikan juga. Jadi dari awal hingga akhir itu harus sebagai mahasiswa aktif gitu. Ya, betul. Jadi teman-teman ini kita sebagai perhatian untuk seluruhnya ya. Jadi tolong selain menjaga nama kampus juga menjaga nama diri sendiri sih. Karena takutnya nih ternyata teman-teman mau daftar nanti pas sudah mau kerja daftar di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kalian sudah ada track recordnya, oh kalian Iya. magang tapi mangkir, kalian magang ternyata tidak menyelesaikan itu kayak gitu. Dan juga untuk laporan akhir nih ya Pak Andi ya, kemarin juga banyak banget kasus mereka sudah menyelesaikan magangnya, tapi laporan akhirnya nggak diupload. Nah itu sangat-sangat riskan nih, kalian sudah akhir, tapi tidak mengumpulkan laporan akhir, itu dampaknya kalian tidak keluar nilainya, sayang kan udah 1 semester magang, tapi nilainya nggak keluar, dan kalian akan mengembalikan dana seluruhnya dari awal yang sudah kalian terima. Seperti itu. Jadi mohon untuk semua teman-teman di sini berhati-hati ya untuk mendaftar program ini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya semester 7 boleh nggak, semester 8 boleh nggak, boleh, maka silahkan. Asalkan teman-teman sampai program itu selesai, ya, sampai program itu selesai, teman-teman belum melakukan sidang akhir atau belum yudisium, ya. Jadi pastikan dilihat dulu nih timelinenya. Kalian mau mau lulus kapan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman saya mau lulus nih tepat waktu gitu ya. Saya mau lulus sebelum bulan Juni, tapi magangnya selesai di Agustus. Nah itu berarti nggak bisa. Teman-teman harus menyelesaikan dulu magangnya sampai bulan Agustus, jadi teman-teman bisa melaksanakan sidang akhir atau yudisium. Seperti itu. Itu mungkin untuk yang masih bertanya apakah semester 7, 8, 9, 10 boleh mendaftar atau tidak? Jawabannya boleh, asalkan kalian tetap mengikuti program itu sampai selesai, dan sampai selesai itu kalian masih menjadi mahasiswa aktif. Seperti itu mungkin. Lanjut kita ke pertanyaan dari Alif Pak dari Prodi Teknologi Informasi semester 6. Apakah bisa mengambil berbagai macam magang sekaligus untuk berjaga-jaga? Apakah tidak ada dampaknya jika saya keterima salah satu magang, lalu pilihan saya yang lain ditolak? Contohnya saya di sini sudah membuat akun magang berdampak dan juga rencana ingin mengikuti program Magenta. Nah, gimana nih Pak Andi? Jadi harus tetap milih salah satu ya. Kemudian juga kan tadi magang berdampak ini waktunya cuma 24 jam ya. Tidak seperti kegiatan yang lalu itu bisa 3 hari gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini cuma 24 jam aja dikasih kesempatan
apakah akan menerima atau tidak. Apabila mengabaikan berarti auto reject ya, berarti tidak lolos. Itu Kalau sih. perusahaannya gimana Pak? Boleh mendaftar beberapa perusahaan ya? Kalau untuk lowongan atau apa lowongan atau perusahaannya sih bisa beberapa ya. Kalau yang kemarin bisa sampai 22 lowongan ya. Hmm. Hmm, Ada untuk MSCD. maksimalnya nggak Pak? Ya, itu maksimalnya itu 22. Tapi yang magang berdampak ini saya belum dapat informasi ya maksimalnya berapa gitu. Tapi teman-teman tolong jangan 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 banyak-banyak semuanya juga. didaftarin Tapi kayak biasanya oh maksimal dua-dua, ya udah dua-dua di iya. gitu. Oke, itu sekalian menjawab pertanyaan dari Dian ya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi teman-teman boleh mendaftar beberapa perusahaan, silakan dipastikan saja. Mungkin kalau misalkan mau uji keberuntungan boleh dipersilahkan, tapi nanti kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang diterima, biasanya itu ada konfirmasi lagi nanti ya. Iya. Bisa ada konfirmasi lagi. Nah, itu dikonfirmasi diterima hanya satu ya. Karena kan Iya. kita cuma seorang diri, kita tidak bisa membelah. Jadi hanya satu saja perusahaan yang boleh diambil. Seperti itu. Untuk program, silakan dipilih mau ikut program yang mana. Ya, jangan semua program mau diikuti karena yang dikonversi juga hanya sampai 20 SKS dan juga ini full time teman-teman. Jadi tolong diingat ini tuh full time. Jadi itu penggambarannya kalian sudah ada di dunia kerja nih gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan nanti ikut banyak banget program, pertama yang dikonversi hanya cuma satu program, kemudian yang kedua waktu kalian keteteran, takutnya nanti misalkan di program A, B, C itu atau misalkan program A, B tidak maksimal, jadi nilainya juga tidak maksimal yang akan dikonversi. Seperti Iya. itu. Jadi tolong diperhatikan kembali. Oke, untuk Ferdian tadi sudah diinformasikan ya bahwa kalau untuk tinggal nunggu yudisium itu sudah pasti tidak bisa ya, Ferdian. Kemudian untuk Juan, teknik industri semester 6. Jika mendaftar pada magang mandiri dan untuk onboardingnya tersebut pada bulan Agustus, bagaimana ya Pak? Apakah diperbolehkan? Karena timeline kegiatan magang yang tadi ditunjukkan pada tanggal 15 September sampai 10 Januari. Ini magang mandiri. Magang mandiri ya. Karena biasanya perusahaan mungkin beda-beda juga ya Pak Iya, sebelumnya. beda-beda setiap perusahaan. Tapi kalau untuk magang berdampak sih seragam ya waktunya. Hmm. Ini berarti yang mandiri ya Pak ya? Mandiri. Pengembangan tani. Kalau sampai tadi apa Agustus boleh tidak, karena kan kalau di timeline itu kegiatannya dari 15 September Pak. Mungkin ada ya. perusahaan yang onboardingnya di bulan Agustus. Iya. Iya, ini mah ini ya, magang internal ya. Kalau Ya, untuk 15 September sampai 10 Januari ya. Soalnya kalau untuk magang berdampak kan 4 Juli sampai 20 Januari. 20 Desember. oke. Ini untuk ini kita. Juan ini magang mandirinya tuh magang internal Juan atau seperti apa yang ditanya? Mungkin ada Juan di sini boleh open mic biar lebih jelas. Karena kalau misalkan tanggal 15 September sampai langsung live. Oke, malu kayaknya saya. Oke, mungkin untuk jadi tadi teman-teman ada magang internal dan ada magang berdampak ya. Mungkin teman-teman juga mau ada yang bertanya tentang magang internal boleh banget nih, karena kan perusahaannya juga itu adalah unit-unit atau direktorat atau COE yang ada di Telkom University. Mungkin mungkin kalau misalkan kelebihannya itu teman-teman tidak perlu pindah. Maksudnya misalkan ada yang magang di Jakarta, teman-teman harus ke Jakarta. Nah ini cukup di Bandung aja dan masih bisa ikut kuliah juga, mungkin ada beberapa masih bisa karena masih lokasinya di Telkom University juga. Dan juga misalkan ada yang mau bimbingan atau masih mau ada kegiatan itu masih bisa di Bandung seperti itu. Hmm, Kemudian ini Dano tadi sudah terjawab ya. Kalau misalkan eh, terkait dengan konversi itu silakan menghubungi program studinya masing-masing ke dosen wali atau juga Kapodi. Untuk siaran ulangnya ini nanti kita akan share ya rekamannya di web BPA Telkom University. Nah, jadi teman-teman harus subscribe dan follow dulu nih
YouTube-nya BPA Telkom University. Di situ juga kita ada podcast akademik. Di situ juga ada pembahasan terkait dengan program magang dengan MBKM internal. Apa itu MBKM? Nah, itu ada. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung atau misalkan baru pertama mau ikut, itu bisa dengarkan dulu ya, bisa dibaca simak-simak karena ada juga testimoni dari peserta yang sudah pernah ikut. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Rian, Ilmu Komunikasi semester 7. Saya tahun lalu mengikuti IISMA sebagai bagian dari program MBKM eksternal. Lalu semester 6 saya mengikuti MBKM internal berupa web internship prodi di museum. Apakah saya masih ada kesempatan untuk mengikuti magang berdampak yang merupakan MBKM eksternal? Ya, masih Masih ya, boleh. Pak? Masih, karena kan satu kegiatan di dalam dan dua kegiatan di luar universitas ya. Jadi Ya, masih bisa. Tapi balik lagi, prodi apakah lagi. prodinya mengizinkan atau tidak? Iya, betul. Karena takutnya udah banyak nih yang dikonversi, nanti jadi prodinya bingung. Kok kamu Mhm. keluar terus? Nah, itu ada beberapa prodi yang seperti itu. Jadi tetap ya teman-teman, semua eh, pintu awalnya, pembukanya teman-teman itu semua ada di prodi. Jadi silakan semuanya ingin bertanya terkait dengan konversi boleh atau tidaknya, SKS-nya, nanti gimana kuliahnya itu silakan tanyakan langsung ke program studi seperti itu. Oke, untuk PPT-nya mungkin nanti akan di-share. Di-share-nya itu di webnya BPA, ada di bpa.telkomuniversity.ac.id. bpa.telkomuniversity.ac.id. Atau bisa juga di-follow langsung Instagram-nya @bpa Telkom University. Seperti itu. Oke, Pak, ini dari Gilang, Teknologi Informasi semester 5. Jika mengikuti magang berdampak, apakah boleh mengikuti kegiatan lain seperti Gemastik atau LIDM? Gimana Pak Andi? Boleh ya Pak Andi ya? Karena bukan bagian dari MBKM ya? Atau seperti apa? Ketika kegiatan, enggak lah, nggak bisa. Karena kan Gemastik itu lomba bukan Pak? enggak, tapi kalau kegiatan atau waktunya bersama kan Oh iya, nggak bisa. kalau waktunya bersama betul. Gitu ya, Gilang. Boleh tapi selesaikan dulu salah satu kegiatannya Pak ya? Iya. Tuh, oke. Sama ini juga ya, saya maaf terlewat juga nih Ya, kayaknya. Jadi nanti di isian akun mahasiswa itu ada isian beasiswa ya. Apakah pernah mendapatkan beasiswa? Jadi nanti dituliskan saja beasiswa apa yang didapatkan. Jadi untuk eh, beasiswa yang dikeluarkan oleh Kemenristek ini tidak sama dengan apa namanya, harus diinputkan gitu ya, apapun yang didapat beasiswanya karena nanti akan dicek oleh oh iya, iya. Belmawa. Jadi jangan sampai nanti akan harus mengembalikan dana juga karena Karena setelah tidak mendapat, menginput ya, ya tidak maksudnya tidak menginput itu tidak apa tidak namanya, memberikan informasi terkait informasi beasiswa yang sudah diterima. ya Seperti apalagi itu. yang dari pemerintah gitu ya, Iya, iya. karena itu akan berpengaruh gitu. Nah, itu juga tadi catatannya teman-teman ya. Jadi bagi yang menerima beasiswa, apapun itu beasiswanya, nanti Dituliskan saja, dituliskan saja. Biasanya ada Pak ya, ada kolom ada kayak pilihan. penerima beasiswa atau tidak, kemudian beasiswa apa. Nah, itu tolong karena dampaknya dampaknya itu berbeda gitu ya. Jadi tolong jangan menyembunyikan seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya, masih banyak pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Ripan, informasi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah mahasiswa ekstensi bisa ikut program magang berdampak atau MBKM internal? Karena saya sempat dengar kalau mahasiswa ekstensi yang mengikuti magang berdampak itu setelah lulus ijazahnya tidak terbit karena SKS yang ditempuh melebihi 160 atau 165. Mungkin itu dulu Pak, atau mau Iya. langsung dilanjutkan jawaban pertanyaan kedua? Oke. Ekstensi biasanya permasalahan itu datanya tidak akan sinkron dengan yang diprediksi ya, karena Ya, kan dia betul. belum selaras dengan datanya gitu. Jadi mungkin dicoba dulu aja mau untuk ke apa akunnya gitu ya. Dan kemudian juga mungkin nanti bisa disampaikan ke Prodi. dosen walinya atau ke prodi masing-masing gitu.
Kemudian untuk pertanyaan keduanya, apakah konversi SKS ini hanya berlaku untuk mata kuliah yang diambil di semester selanjutnya atau mata kuliah yang belum terambil juga bisa terkonversi? Nah, itu kembali ke prodi ya. Ipan itu kembali ke prodi. Kami kurang tahu nih kalau misalkan terkait dengan konversi SKS dan mata kuliah. Ya, Jadi seluruh seluruh hal yang berbau dengan konversi SKS, berapa SKS yang dikonversi, mata kuliah apa yang dikonversi, mata kuliah di semester berapa yang akan dikonversi, perkuliahannya seperti apa nanti, boleh atau tidak itu programnya, itu semuanya kebijakannya di program studi masing-masing. Silakan teman-teman datang ke dosen wali atau juga bisa datang ke kaprodinya, mungkin kalau diperbolehkan, atau ke LAAK fakultas atau PIC MBKM. Nah, jadinya ada beberapa prodi juga yang punya PIC MBKM. Nah, teman-teman bisa langsung bertanya di sana gitu ya. Jadi tolong konsultasi terlebih dahulu terkait konversinya. IHAP, ada pertanyaan dari IHAP, Pak, dari Prodi Teknologi Informasi semester 4. Apakah magang berdampak ini hanya dilaksanakan di semester ganjil? Kemudian, apakah bisa digunakan untuk konversi SKS matkul kerja praktik? Nah, untuk matkul kerja praktik tadi sudah dijelaskan juga ya. IHAP, silakan koordinasi langsung ke dosen wali. Untuk mungkin, apakah program ini dilaksanakan di semester ganjil aja, Pak? ya. Untuk karena program magang berdampak ini kegiatannya baru ya, semoga jadi ada kegiatan lainnya atau lanjutan seperti MSIB gitu ya. MSIB kan di awal juga 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya 7 yang kemudian digantikan dengan magang berdampak ini. Jadi kita berharap juga eh, magang berdampak ini juga akan terus gitu ya. Ya. Makanya kita minta komitmen dari teman-teman mahasiswa menjalankan programnya secara baik. Semoga juga Programnya kegiatan ini bisa juga dapat berlanjut. berlanjut sampai. Betul. Jadi semakin teman-teman berkomitmen ya dengan pilihan teman-teman di program ini atau di program manapun, itu akan memperbanyak kesempatan untuk adanya program-program lain yang diberikan seperti itu, khususnya Telkom University, karena biasanya juga ada beberapa perusahaan yang karena melihat kompeten Telkom University ini mahasiswanya baik nih, bagus gitu ya. Ada yang rekrut langsung, ada juga yang rekrut magangnya itu tidak bareng ya Pak ya, biasanya ada programnya khusus. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi, kami minta komitmen teman-teman di sini untuk melaksanakan program ini dari sekarang, dari niatnya aja itu tolong disesuaikan dengan alur-alur dan nasihat-nasihat yang tadi sudah disampaikan, pengalaman-pengalaman yang diberikan tadi juga dari program-program selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab, kami skip ya. Kami lanjut ke pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Untuk Pak Andi ada pertanyaan dari Rais, S1 Teknik Industri, bertanya terkait dengan apa sih Pak apa saja benefit dari program MBKM internal, Pak? Ya, benefitnya ya selain menambah pengalaman mungkin di tiap apa ya program online pasti berbeda-beda mungkin ya. Mungkin di situ juga bisa disampaikan juga atau bertanya kan di situ kan ada data dari program ownernya ya di akun mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa menanyakan ke tempat masing-masing benefit apa yang diterima oleh setiap penyelenggara MBKM internal. Yang pasti sih kami dari BPA berharap mahasiswa jangan hanya melihat benefit dalam bentuk uang gitu ya, tapi pengalaman, terus juga ilmu yang akan didapatkan, eh, ilmu yang akan di-share juga baik oleh program owner atau mungkin mahasiswa. Jadi intinya kegiatannya adalah kegiatan yang berdampak baik MBKM internal maupun yang diselenggarakan oleh Pendikti gitu ya. Jadi dan kepada benefitnya uang apa? Tujuan Hanya akhirnya itu untuk materi uang ya? gitu ya. Iya, atau materi Ya, aja gitu ya. benar-benar Pak. Tapi Karena pengalaman. ya betul. Jadi kembali lagi sebenarnya ke niatnya teman-teman ya. Kalau misalkan di MBKM internal memang kami tidak memberikan berupa materi, tapi kami memberikan berupa soft skill. Kemudian kami juga memberikan pengalaman dan juga mungkin benefit yang paling banyak diinginkan itu karena ada di Bandung gitu. Iya.
karena ada di kampus, Kemudahan. jadi teman-teman lebih mempermudah tuh. Misalkan, wah saya nggak bisa LDRan, nggak apa-apa, MBKM internal aja di Telkom University. Atau misalkan rumahnya di Bandung, nggak dibolehin keluar kota, nah magang MBKM internal. Terus saya masih ada project atau misalkan saya mau bimbingan yang misalkan masih tugas akhirnya belum sampai akhir banget gitu ya. Nah, itu bisa tuh kan karena bisa sambilan atau misalkan wah saya masih ada mata kuliah wajib harus nih walaupun cuma satu. Nah, itu bisa juga karena ada beberapa juga yang oh boleh silahkan kalau misalkan masih kuliah. Tapi dilihat juga sih nanti. Jadi nggak misalkan yang masih kuliah lima mata kuliah, nah itu juga enggak gitu ya. Misalkan masih satu dua itu masih ada yang masih menerima seperti itu. Dan juga dari yang sebelum-sebelumnya ada beberapa mahasiswa yang dari MBKM internal malah lanjut nih. Jadi setelah lulus jadi dikontak, jadi ikut Mhm. kerja bareng kami gitu ya di Telkom University itu ada juga seperti itu. Asalkan tetap kompeten gitu ya dengan bidangnya dan juga teman-teman di sini mengikuti semua alur dengan baik itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai kok seperti itu. Kemudian tadi tuh siapa ya Pak? Tadi itu Oke kita ini udah Pak Ilham Agus gitu. Ya, Agus. ya. Oke sekarang Agus dari Informatika untuk dapat konfirmasi akun dari koordinator PT itu otomatis atau hubungi kemana dengan bawa surat izin dari prodi Pak. Nah, Dan maksud dari mahasiswa menjadi dan maksud dari masih menjadi mahasiswa saat magang masih menjadi mahasiswa aktif mungkin ya saat magang, apakah boleh mengambil mata kuliah skripsi saat magang berlangsung? Untuk info MBKM internal bisa ditemui dan dimulai kapan ya? oke. Ya, untuk izin atau tadi yang udah disampaikan juga apa dari magang berdampak ini, ya udah otomatis gitu ya, udah digital ya. Jadi langsung tidak usah bikin surat-surat lagi ya untuk Jadi hanya menunggu aja Pak ya? ya tinggal menunggu aja apa verifikasi dari koordinator PT. Dan kalau untuk magang internal itu masih tetap harus membuat surat ya, surat Ya, rekomendasi. Itu ada di LAA ya. Atau mungkin kalau di informatika tuh pakai aplikasi ada POS ya. webnya, ya ada Ada webnya aplikasi khusus. tersendiri ya untuk meminta surat itu gitu. Atau misalkan kalau bingung tanya aja ke fakultasnya ya, Mhm. Agus. Terus untuk yang dibilang mahasiswa aktif itu boleh kalau misalkan mengambil mata kuliah skripsi, pokoknya selama teman-teman belum yudisium itu masih dianggap mahasiswa aktif Mhm. ya seperti itu. Hmm, ini dari Hafiz Al-Fajri, tidak tahu di mana Pak. Izin bertanya terkait apa boleh magang di perusahaan luar negeri manapun. Emang ada Pak perusahaan di magang berdampaknya ada perusahaan luar negeri Pak? Mungkin ini di luar Oh, magang ini di luar berdampak MBK, mungkin. ini di Mungkin luar ini program lebih ke magang berdampak ya, mm, Hafiz ya. lebih ke Kalau misalkan iya, mungkin nanti bisa eksternal langsung tanya personal aja ya. ya. Jadi untuk yang teman-teman mau bertanya di luar program magang berdampak atau program MBKM internal, teman-teman bisa langsung hubungi BPA di webnya bpa.telkomuniversity.ac.id. Di pojok kanan bawah ada kayak gambar burung. Nah, itu bisa langsung klik aja nanti itu akan tersambung dengan Talk2. Jadi misalkan teman-teman mau bertanya terkait dengan program MBKM yang belum diberikan gitu ya, teman-teman bisa boleh langsung tanya aja di sana atau misalkan dari sosialisasi ini masih ada yang ingin ditanyakan tadi mungkin oh kelupaan nanya, nah itu teman-teman juga bisa langsung tanya. Kemudian tadi menindaklanjuti pertanyaan yang terkait benefitnya mungkin dari Rais bisa langsung cek aja YouTube-nya BPA di BPA Telkom University. Nah, di situ ada podcast terkait dengan MBKM internal. Di situ ada mahasiswa ya, nanti di situ nanti siapa tadi? Rais bisa dengarkan cerita mereka ikut MBKM internal itu seperti apa. Jadi Rais ada gambarannya kayak gitu. Kemudian Pak, ini pertanyaan dari mungkin kita 3 pertanyaan lagi ya Pak, mengingat waktunya sudah mepet. Satu Untuk mungkin. oh satu,
Satu Boleh aja. mungkin Pandi boleh memilih pertanyaannya karena ini banyak sekali. Mungkin yang belum belum dijawab Pak ya, yang Hmm. Sambil bantuin juga milih mungkin Mbak untuk milih soal. Soalnya masih oh, banyak nih ya pertanyaannya. iya betul betul. Gimana? Mau yogi atau anggun Pak? Oke. Oh, oke ya. Hmm, boleh Pak. Hmm. Ya, untuk Yogi ya, RPL ya, dari Prodi RPL. Bisa saja ya untuk mengikuti kegiatan magang berdampak ini atau mungkin kegiatan eh, magang lainnya gitu ya. Nah, tapi balik lagi seperti tadi ya, disampaikan bahwa kembali ke prodinya masing-masing, karena kan nanti izin tuh tetap ada di prodinya masing-masing. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak antusiasnya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab. Jadi bagi teman-teman yang eh, masih ingin bertanya gitu ya, bisa langsung datang ya. Silahkan kunjungi kami di web bpa.telkomuniversity.ac.id. Silahkan pilih di pojok kanan bawah. Itu ada talk to, teman-teman bisa langsung bertanya di sana. Mohon maaf apabila misalkan ada slow respon gitu ya karena pengunjung yang bertanya juga banyak atau misalkan masih kurang jelas juga teman-teman bisa langsung datang nih ke ruangan BPA ya di ruang KU 30205 Gedung Tokong Nanas. Tahu ya Gedung Tokong Nanas ada di sini, ada di background ya gambarnya gedung 10 lantai. Nah, teman-teman bisa langsung naik lift ke lantai 2 kemudian cari ruang KU 30205. Kami buka dari jam 8.30 sampai jam 16.00, tidak termasuk hari libur dan tanggal merah. Seperti itu. Oke, mungkin oh ya, ini yang tadi nanya materi dan juga rekamannya akan di-share atau enggak, tenang aja, kita akan share rekaman dan materinya itu di web bpa.telkomuniversity.ac.id dan juga di YouTube BPA Telkom University seperti itu. Jadi, hmm, ya, ya, tapi eh, videonya hanya bisa di hanya bisa dilihat bagi teman-teman yang sudah subscribe seperti itu ya dari adminnya ya seperti itu. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya juga karena akan banyak informasi-informasi seputar akademik khususnya program MBKM atau mungkin sekarang jadi MBKB Pak. Ya MBKB. Iya Gampang-gampang. gitu. Nah seperti itu ya. Terkait dengan tadi mungkin kita akan sedikit make sure ya. Jadi teman-teman banyak banget yang masih bertanya terkait dengan konversi, kemudian mata kuliah itu nanti ditanyakan ke program studi masing-masing. Jadi setelah ini silahkan buat akun terlebih dahulu, lalu setelahnya silahkan koordinasi dengan dosen wali dan juga kapodinya. Seperti itu. Oke, itu saja ya dari kami. Terima kasih Pak Andi atas tadi jawaban-jawabannya juga. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih juga mungkin untuk perwakilan prodi yang hadir. Kami sampaikan terima kasih banyak atas kedatangannya di kegiatan sosialisasi magang berdampak dan juga MBKM internal. Bagi yang masih ingin bertanya, silakan menghubungi sosial media BPA. Seperti itu. Saya Isa, izin pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.